Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Di kesempatan kali ini, Bapak akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bab pola bilangan. Mau tahu seperti apa soalnya beserta pembahasannya? Tonton video ini sampai selesai. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal pada bab pola bilangan. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, diketahui barisan bilangan 5, 12, 19, 26, 33, dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan adalah suku ke-34 adalah, pertama kita harus menentukan dulu barisan bilangan 5, 12, 19 ini apakah bilangan aritmetika atau barisan geometri? Tentu saja jawabannya adalah aritmetika ya, karena dia memiliki beda atau selisih yang tetap, yaitu dari 5 ke 12 selalu bertambah 7, bertambah 7, bertambah 7 juga ya. Jadi ini adalah barisan aritmetika. Dikarenakan yang ditanya adalah suku ke-34, artinya yang jadi pertanyaan adalah U34-nya berapa? Oke, sebelum kita menjawab U34, kita analisis dulu. Dari barisan di soal, diketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya itu adalah 5, ya. Sedangkan B-nya, bedanya adalah 7, didapat dari 12 dikurang 5. Dan N-nya, karena yang ditanya adalah U34, maka N-nya adalah 34. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus. Seperti yang kita sudah pelajari bahwa UN pada barisan geometri itu sama aja A ditambah N-1 dikali B. Maka U34 menjadi A-nya adalah 5 ditambah 34 dikurangi 1 dikali B, B-nya 7. Maka kita dapat 5 ditambah 33 dikali 7. Hasilnya adalah 5 ditambah berapa 33 dikali 7? 33 dikali 7 adalah 231. Maka 5 ditambah 231. Dan hasil akhirnya adalah 236. Maka U34-nya adalah 236. Maka jawabannya adalah yang C. Cukup mudah ya untuk soal seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal cerita yang sifatnya adalah penerapan ya dari bab barisan aritmetika. Kita baca dulu soalnya. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri 14 buah. Oke, clue yang pertama, kursi baris paling depan ada 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Oke. Banyak kursi pada baris ke-20. Nah, kita analisis yang udah diketahui di soal apa aja. Yang diketahui di soal adalah pertama, baris kursi paling depan ya, baris awal atau paling depan itu 14 buah. Berarti di sini A-nya ya atau suku pertamanya itu ada 14 kursi, berarti A-nya 14. Nah, di soal udah dikasih tahu setiap baris selalu bertambah 2, berarti B-nya, beda antar barisnya adalah 2. Nah, sekarang N-nya. Karena yang ditanya adalah banyak kursi pada baris ke-20 ya, maka N-nya sama dengan 20. Artinya yang ditanya adalah U20-nya. Ingat ya, yang ini yang ditanya adalah U20-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus barisan aritmetika UN ya. UN-nya itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Maka U20 sama dengan A-nya 14 ditambah N-nya 20 dikurangi 1 dikali B, bedanya 2. Maka U20 sama dengan 14 ditambah 19 dikali 2. Maka U20 sama dengan 14 ditambah 38. U20 sama dengan 52 kursi. Maka kursi yang ada di baris ke-20 ada 52 buah. Maka jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ya untuk soal cerita seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 6
dan U7 sama dengan 31. Yang jadi pertanyaan adalah berapa suku ke-40-nya. Nah, untuk soal seperti ini kita perlu mencari A-nya berapa, suku pertamanya berapa, bedanya berapa. Di sini N-nya adalah 40 ya. Jadi maksud dari suku ke-40 ini adalah berarti U40-nya berapa. Nah, sebelum kita menghitung U40, kita cari dulu berapa bedanya, berapa A-nya. Nah, dalam barisan aritmetika, UN itu kan sama aja A ditambah N-1 dikali B ya. Berarti kalau kita punya U2 itu kan sama aja A ditambah 2 min 1 dikali B. Maka U2-nya itu sama dengan A plus B. Nah, U2-nya di soal udah diketahui yaitu 6. Berarti 6 ini sama dengan A tambah B. Oke, kita sudah dapat satu persamaan. Ya. Yang kedua, kita mencari U7. Nah, dengan rumus yang UN yang sama, maka U7 kita bisa dapat. U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1, ya, 7 dikurang 1 dikali B. Maka U7 sama dengan A ditambah 6B. Ya. Di soal kita udah punya U7-nya sama dengan 31. Maka 31 sama dengan A ditambah 6B. Nah, kita sudah punya persamaan yang kedua. Tahap selanjutnya tinggal kita kurang deh persamaan 1 sama persamaan 2-nya. Oke, sekarang 6 persamaan 1-nya sama dengan A ditambah B. Kita kurangi dengan persamaan 2-nya. 31 ya, sama dengan A ditambah 6B. Kita kurangi kedua-duanya. 6 dikurang 31 min 25 sama dengan A dikurangi A habis, B dikurangi 6B min 5B. Nah, maka B-nya sama dengan min 25 dibagi min 5. Maka hasilnya adalah 5. Oke, kita sudah dapat B-nya 5. Nah, Bapak punya cara lain nih untuk mencari B ya. Untuk mencari B kalian bisa menggunakan seperti ini. U2 ya kan? Sampai U7, berarti setelah U2 ada U3, ada U4, ya kan? Ada U5, ada U6 sampai U7 ya. U5, U6, U7. Oke. Logikanya U2 ini nilainya 6. U7 ini nilainya 31. Nah, sekarang kita cari berapa sih selisihnya. Kita bedakan warna biar nggak bingung. Berapa sih selisih antara 6 dan 31? Jawabannya adalah 25. Nah, ingat konsep dari barisan aritmetika, dia memiliki beda yang selalu tetap. Artinya, jarak dari U2 ke U3 sama dengan jarak U3 ke U4, U4 ke U5, U5 ke U6, dan U6 ke U7. Artinya ada berapa angka di antara U2 dan U7? Ada 5 angka di situ. Artinya jarak 25 ini untuk 5 angka. Artinya, beda setiap angkanya tinggal kalian bagi deh. 25 dibagi 5. Maka bedanya tiap angkanya pasti hasilnya 5. Sama nggak dengan cara pertama tadi? Sama. Nah, itu logikanya ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini dengan bentuk aljabar atau persamaan linier ya. Bisa juga tadi menggunakan logika. Nah, setelah sudah dapat B-nya, tahap berikutnya adalah kita mencari nilai A-nya. Bagaimana cara mencari nilai A-nya? Cara mencari nilai A-nya tinggal kita substitusi aja atau kita masukkan ke salah satu persamaan yang kita punya. Nah, tadi kan kita punya persamaan 1 itu 6 ya, sama dengan A ditambah B. Tinggal kita masukin deh, 6 sama dengan A ditambah B-nya berapa? 5. Ya udah, berarti A-nya sama dengan 6 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 1. Oke, kita dapat A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Nah, sekarang mudah dong, bagaimana cara mencari U40-nya? Nah, U40 tinggal kita buat. U40 kan sama dengan A ditambah N-1. 40 dikurangi 1, 39 ya. 39 dikali B. Tinggal kita substitusi, A-nya 1 ditambah 39 dikali 5. Maka hasilnya 1 ditambah 39 dikali 5. Ya, berapa hasil dari 39 dikali 5? 195. Maka totalnya sama dengan 1 ditambah 195. 196. Maka jawabannya adalah 196. Yang D.
Cukup mudah ya. Jadi sebenarnya kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini ada beberapa cara untuk mencari selisihnya ya. Bisa menggunakan tadi persamaan 1 persamaan 2-nya kalian dapatkan dulu. Bisa juga tadi memakai logika dengan menghitung selisih ya antara dua suku yang udah diketahui, nanti dibagi ada berapa banyak sih angka di antara U2 dan U7 seperti itu. Baru nanti dapat nilai A, dan ketika kita sudah mendapat nilai A dan nilai B, itu udah gampang untuk mencari suku ke-40 pada soal ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Yang jadi pertanyaan adalah berapa jumlah kursi ya? Jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut. Karena jumlah ini pasti hubungannya dengan SN ya, atau deret. Nah, dari soal ini kita udah analisis nih. Yang sudah diketahui di soal ya, itu A-nya atau banyak kursi pada baris pertama atau baris paling depan, yaitu 23. Bedanya karena tiap baris kursi selalu selisihnya 2 kursi, maka bedanya 2. N-nya karena di ruang sidang tersebut terdapat 15 baris, maka N-nya adalah 15. Udah deh, tinggal kita masukkan ke rumus SN. Artinya karena jumlah kursi dalam ruang sidang tersebut yang ditanya, maka itu sama aja mencari S15-nya berapa. Oke, seperti yang kita sudah pelajari, SN itu sama dengan N/2 ya. Dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Maka S15 sama dengan N-nya itu 15 per 2 dikali 2A, berarti 2 dikali 23 ditambah 15 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Maka S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 dikali 23, 46 ditambah 15 dikurangi 1, 14 dikali 2, 28. Maka kita dapat 15 per 2 dikali 46 ditambah 28, 74 ya. Nah, tinggal kita bagi dia 74-nya dengan 2. Ini sama aja dapat 37 ya. Maka S15-nya itu 15 dikali 37. Berapa 15 dikali 37? 555 ya. Maka jawabannya adalah ada 555 kursi dalam ruangan sidang tersebut. Jawabannya yang B. Gimana? Bisa dipahami ya untuk soal seperti ini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek 1,2 meter dan terpanjangnya itu 2,4 meter, maka panjang besi sebelum dipotong adalah, kita bisa membuat visualisasi untuk soal ini ya. Jadi sebenarnya ada satu besi nih, panjang besi awalnya. Terus dia dipotong menjadi 5 bagian ya. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, dia bilang, jika panjang besi terpendek, ini berarti U1-nya yang terpendek. Yang terpendek itu adalah 1,2 meter. Dan yang terpanjang itu berarti U5-nya. U5-nya itu 2,4. Yang jadi pertanyaan adalah, maka panjang besi sebelum dipotong artinya adalah panjang besi mula-mula. Artinya total panjang besi tersebut. Nah, soal ini merupakan soal penerapan dari deret aritmetika. Berarti di sini sudah kita ketahui nih, yang sudah kita ketahui A-nya itu sama dengan 1,2. Nah, soal seperti ini bedanya belum diketahui nih. Tapi ada clue yang sudah diketahui lainnya, yaitu panjang terpanjang ya. Panjang besi atau potongan besi terpanjang itu 2,4. Artinya U5-nya ya. U5-nya atau UN-nya, suku terakhirnya ya. U5-nya atau suku terakhirnya itu sudah diketahui 2,4 meter. Nah, ada 2 cara sebenarnya. Kalian bisa menggunakan rumus SN yang biasa, yang N/2 sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Atau kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Ya.
Jadi kalau misalkan kita mencari S5, karena ini tanya S5, berarti tinggal 5/2 dikali A-nya itu 1,2 ditambah UN-nya berarti U5-nya. U5-nya berapa? 2,4. Maka hasilnya 5/2 dikali 3,6. Nah, tinggal kalian kali 5 dikali 3,6 dibagi 2. Hasilnya adalah 9 meter. Maka panjang besi awalnya sebelum dipotong adalah 9 meter. Yang D. Ya, tanpa harus mencari bedanya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan rumus SN yang ini. Gimana, bisa dipahami ya untuk soal seperti ini? Soal berikutnya yaitu suku pertama dan kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Yang jadi pertanyaan adalah suku ke-9 barisan tersebut adalah, dari soal yang sudah kita ketahui ya, bahwa U5-nya itu sama dengan 80. U1-nya atau A-nya itu sama dengan 5. Nah, untuk mencari suku ke-9 atau U9-nya, artinya kita butuh yang namanya A dan R, karena ini barisan geometri. Nah, kita ingat dulu bahwa rumus UN pada barisan geometri adalah A dikali R pangkat N-1. Ya. Maka kalau Bapak punya U5 itu setara nilainya dengan A dikali R pangkat 5 dikurangi 1, berarti R pangkat 4. Nah, U5-nya udah diketahui di soal, yaitu 80. Kita masukin di sini 80 sama dengan A-nya. A itu sama dengan U1, berarti A-nya 5, R-nya yang kita cari. Ya. Maka hasilnya kita dapat 80 sama dengan 5 dikali R pangkat 4, jadinya 5 R pangkat 4. Maka R pangkat 4 sama dengan 80, tinggal kalian bagi dengan 5. Berapa? R pangkat 4 sama dengan 80 dibagi 5, 16. Nah, artinya R itu sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Yaitu 2 ya. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4 itu setara nilainya dengan 16. Maka R kita sudah dapat 2. A-nya tadi kita sudah dapat 5. Nah, sudah ada A, sudah ada R, udah gampang. Selanjutnya tinggal kita cari berapa nilai dari U9 ya. U9 sama dengan A dikali R pangkat N, 9 dikurangi 1, 8, berarti AR pangkat 8. Tinggal kita substitusi saja. A-nya tadi 5 ya, dikali R-nya itu 2 pangkat 8. Tinggal kita hitung. 5 dikali 2 pangkat 8. Berarti sama aja 16 dikali 16 ya, atau 2 dikali 2 sebanyak 8 kali. 256 ya. Jadi 2 pangkat 8 ini 256. Tinggal kita kali dengan 5, berarti 5 dikali 256. Maka hasilnya adalah 1280. Maka U9 ya, ini adalah 1280. Jawabannya yang D. Gimana, bisa paham ya? Oke, semoga kalian bisa paham. Jadi untuk soal seperti ini kita cari dulu R-nya dan A-nya. Kebetulan di soal ini A-nya sudah diketahui. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk deret geometri ya. Jadi soal seperti ini tuh bisa aja dia bentuknya deret aritmetika, bisa juga deret geometri. Tergantung di soal yang disebutkan itu apa. Maka harus hati-hati untuk soal seperti ini. Jika panjang potongan tali terpendek adalah 4, panjang tali terpanjang adalah 324 cm, maka panjang tali semula adalah, nah ini mencari SN-nya. Ya, mencari deretnya, totalnya berapa. Nah, di soal sudah kita ketahui ya, yang kita sudah ketahui itu potongan tali terpendek. Potongan tali terpendek adalah U1-nya atau A-nya. Jadi A-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya potongan tali terpanjang. Karena dipotong menjadi 5 bagian, berarti yang terpanjang adalah U berapanya? U5-nya, betul. U5-nya kita udah dapat nih, 324. Nah, yang belum ada apanya, Pak? Yang belum ada adalah si rasionya. Bagaimana cara mencari rasionya? Dari clue yang ada.
Nah, U5 itu seperti soal sebelumnya, UN itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Maka U5 itu sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurang 1, jadi AR pangkat 4. Nah, U5-nya udah dapet nih, 324, tinggal kita masukkan. 324 sama dengan A-nya 4 dikali R pangkat 4. Sampai sini paham ya? Oke, jadinya 324 sama dengan 4R pangkat 4. Maka R pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4. Berapa? R pangkat 4 sama dengan 81 ya. Maka R sama dengan akar pangkat 4 dari 81. Bilangan berapa kalau dipangkatkan 4? Hasilnya 81. Maka jawabannya adalah 3. Oke, kita sudah dapat R-nya 3, A-nya tadi sudah dapat 4. Selanjutnya tinggal kita mencari S, N-nya. Karena talinya ini dipotong menjadi 5 bagian, kita mencari S 5-nya berapa. Nah, seperti yang kita tahu ya, rumus SN, karena R-nya 3 lebih besar dari 1, maka rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1. Ingat ya rumusnya ya. Maka S5 sama dengan A-nya 4 dikali 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. Maka S5-nya menjadi 4 dikali 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. 243 ya. 243 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1, 2. Nah, 4 sama 2-nya bisa kita bagi. Jadi dapat 2. Maka di sini kita dapat 2 dikali 243 dikurangi 1. 242. Tinggal kita kali dengan 2. Maka 2 dikali 242. Maka jawaban akhirnya adalah 484. Maka jawabannya adalah yang B. Gimana? Mudah bukan? Oke, semoga kalian paham ya dengan penjelasan Bapak. Kita lanjut. Nah, ini dia nih. Soal yang sering muncul. Diketahui amoeba membelah diri menjadi 2 setiap 45 menit. Jadi dia membelah 2 setiap 45 menit. Jika mula-mula ada 50 amoeba, maka banyak amoeba setelah 3 jam ada berapa? Nah, ini kita bisa menyelesaikan soal ini tanpa rumus ya. Jadi sederhananya gini, awalnya ada 50 amoeba. Nah, 45 menit pertama ya, 45 menit pertama dia membelah diri menjadi 2. Ya, jadi artinya setiap satu amoeba membelah diri menjadi 2. Artinya setelah 45 menit, amobanya menjadi berapa? Tinggal kalian kali 2. 50 dikali 2 berapa? Ada 100. Ya. Ini 45 menit pertama. Selanjutnya 45 menit kedua. Jadi total 90 menit ya. Nah, membelah lagi menjadi 2. Berarti 100-nya membelah 2. Jadi dikali 2 lagi. Berapa 100 dikali 2? 200 ya. Begitupun selanjutnya. Di 40 menit ketiga berarti totalnya 135 menit ya. Itu membelah 2 lagi berarti 200. Amoeba membelah 2 lagi berarti dikali 2 lagi. Jadinya ada 400. Nah, berikutnya 45 menit lagi ditambah. Jadi 180 menit. Itu dikali 2 lagi, maka 400-nya membelah 2, jadi 800. Nah, karena yang ditanya banyak amoeba setelah 3 jam. 3 jam itu setara berapa menit sih? 3 jam itu setara dengan 180 menit. Nah, dengan menggunakan pola yang tadi kita sudah buat, maka pada waktu 180 menit, amobanya berubah menjadi 800. Maka jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Oke, sampai sini dulu pembahasan soal-soal terkait barisan deret aritmetika dan barisan dan deret geometri.
Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini.